Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan obrolan kita dalam materi pengantar pengelolaan keuangan negara 2 ini. Dan di materi keempat ini kita akan berbicara mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di bagian 1, yang mana di bagian 1 ini kita akan lebih banyak bicara mengenai konsep pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah yang diterapkan di negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa aja yang kita bahas nanti di pembahasan kali ini? Yang pertama adalah mengenai histori kerangka dasar desentralisasi otonomi itu, dan juga histori dari peraturan terkait dengan otonomi daerah dan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang saat ini berjalan. Kemudian berikutnya kita juga akan bicara, karena kita sedang membahas konsep, tentu tidak akan terlepas dari konsideran utama kita dalam bertatanegara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan setelahnya kita akan bicara mengenai asas-asas apa saja yang diterapkan dalam pelaksanaan otonomi daerah di negara kita, dan terakhir kita akan bicara mengenai pembagian kewenangan atau pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baik, selanjutnya mari kita mulai dengan bahasan pertama, sedikit pengantar terkait konsep pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta hubungannya nanti dengan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, ini saya kutipkan pernyataan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 2014 hingga 2016 yang lalu, yaitu Pak Bambang Brojonegoro, yang pada saat ini beliau juga masih menjabat sebagai salah satu menteri di Kabinet Kerja atau Kabinet Indonesia Maju sekarang. Pada suatu kali beliau menyatakan, kurang lebih, karena otomatis demokratisasi itu menunjukkan bahwa negara ini tidak bisa sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah pusat, artinya pemerintah daerah harus punya suara lebih, sehingga muncullah dua undang-undang itu sebagai semangat untuk melakukan otonomi daerah dan desentralisasi daerah. Nah, di sini ada beberapa kata yang menarik untuk kita catat. Yang pertama adalah demokratisasi. Momen apa sih yang beliau sebut di sini sebagai demokratisasi? Kemudian juga adanya dua undang-undang. Dua undang-undang itu apa? Gitu kan? Apakah dua undang-undang itu berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi? Nanti itu yang akan kita bahas. Tapi penting yang beliau sampaikan di sini bahwasanya proses demokratisasi yang sudah berjalan sekian dekade di negara kita dengan segala dinamikanya, itu menunjukkan bahwasanya negara ini dalam pengelolaannya tidak bisa sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah daerah, dan harus ada penguatan peran dan penguatan kewenangan dari pemerintah daerah, yang mana kita kenal itu sebagai otonomi daerah. Kurang lebih itu sedikit pengantar untuk membawa kita ke bahasan mengenai kerangka pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Berikutnya kita akan bicara sejarah mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan nanti kaitannya dengan keuangan negara. Yang pertama, yang beliau maksud tadi sebagai proses demokratisasi itu adalah yang kita kenal dalam sejarah kita beberapa dekade silam, bahwasanya di tahun 1997 kita mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang cukup parah,
bukan cuma melanda negara kita dan negara-negara lain, terutama di kawasan Asia Pasifik, namun krisis itu di negara kita selain membawa dampak ekonomi juga mengakibatkan dampak terjadinya perubahan fundamental dalam tata pemerintahan di negara kita. Yang kita kenal peristiwa perubahan fundamental itu sebagai Reformasi 1998. Nah, pasca Reformasi 1998 ini, beberapa perubahan fundamental dalam tata pemerintahan, salah satunya adalah terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah atau otonomi daerah. Yang mana setelah Reformasi 98 itu keluar beberapa regulasi, baik TAP MPR, kemudian pengesahan undang-undang terkait itu, dan juga amandemen UUD sendiri, nanti perubahan undang-undang terkait otonomi daerah, dan seterusnya. Nah, ini salah satunya mengakibatkan satu peristiwa atau satu fase dalam kehidupan kebangsaan kita yang kita kenal sebagai Big Bang otonomi daerah atau ledakan besar di otonomi daerah, ya, terjadi mulai tahun 99, setahun setelah Reformasi 98, yang mana kenapa disebut sebagai Big Bang atau ledakan besar? Karena dengan terbitnya beberapa undang-undang terkait otonomi daerah itu, maka mulai pada saat itu terjadi perubahan yang luar biasa dalam struktur pemerintahan negara kita, gitu, di mana sebelumnya sangat sentralistik, yang mana pemerintah pusat memegang kendali yang sangat besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan sampai di daerah-daerah, maka sebaliknya pada saat itu dimulai otonomi daerah yang seluas-luasnya, yang mana sebelumnya pemerintah daerah itu tidak punya banyak unit kerja yang otonom, yang mandiri, menjadi memiliki banyak sekali satuan kerja perangkat daerah. Berdirinya dinas-dinas gitu, yang sebelumnya mungkin adalah kantor kabupaten atau kantor wilayah dari kementerian-kementerian pemerintah pusat, menjadi dinas-dinas yang dikelola sendiri, yang dipimpin sendiri oleh kepala daerah, bukan lagi dipimpin oleh para pejabat di pemerintahan pusat, misalnya menteri atau bahkan presiden, tapi langsung dipimpin, langsung dikepalai oleh pimpinan daerah, misalnya bupati atau wali kota. Sebutlah misalnya bidang kesehatan, gitu, sebelumnya adalah di bawah Menteri Kesehatan, menjadi di bawah bupati, kemudian kepala dinas kesehatan, dan seterusnya. Ini tentu membawa implikasi yang luar biasa. Yang jelas bahwasanya salah satunya adalah terjadinya assignment atau pengalihan wewenang, penyerahan wewenang, penugasan, dan seterusnya kepada daerah, gitu. Nah, pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah masing-masing ketika mendapatkan assignment ini, tentu dalam konteks dia harus menjalankan dan bahkan mewujudkan program-program pemerintahan yang sebelumnya dipegang langsung oleh pemerintah pusat. Tentu program-program untuk mencapai tujuan kita dalam bernegara, untuk mewujudkan kesejahteraan umum, ketertiban, dan seterusnya. Nah, tentu dengan mengalirnya program-program yang sekarang menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah ini, selanjutnya dalam konsep Undang-Undang Keuangan Negara kita yang menganut prinsip money follow function atau uang, itu mengikuti dengan fungsi-fungsi pemerintah. Ketika fungsi-fungsi pemerintahan yang sebelumnya di pemerintah pusat kemudian berpindah menjadi kewenangan atau tugas dari pemerintah daerah, maka kemudian juga harus diatur, harus diregulasikan ketentuan mengenai bagaimana uang ini, bagaimana pembiayaan ini, bagaimana anggaran ini juga harus berpindah, harus mengalir ke pemerintah daerah, agar pemerintah daerah itu punya sumber daya yang cukup untuk mewujudkan fungsi-fungsi pemerintahan itu.
Nah, kurang lebih hingga hari ini, sejak 98 atau 99 tersebut, sejak terjadi Big Bang atau ledakan besar otonomi daerah itu, kita sudah memasuki 3 era pelaksanaan otonomi daerah. Yang mana setiap era kurang lebih diwakili dengan adanya pengesahan dua buah undang-undang yang sejalan, yang beriring sejalan. Yang pertama adalah undang-undang mengenai tata pemerintahannya, yang kedua adalah undang-undang mengenai pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di era pertama atau di fase pertama tahun 99 muncullah, terbitlah Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 99. Undang-Undang 22 tentang pemerintahan daerah, yang 25 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, atau yang lebih kita kenal sebagai PKPD. Nah, ini berjalan sekian tahun dengan euforia yang luar biasa tadi, Big Bang tadi, ledakan besar tadi. Nah, sekian tahun ini berjalan, dari sisi legalitas yang lebih tinggi, yaitu konstitusi negara kita, ada amandemen Undang-Undang Dasar juga, yang mana dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun sejak Reformasi 98 terjadi 4 kali amandemen. Nah, amandemen yang paling banyak mengubah struktur pasal-pasal terkait otonomi daerah itu adalah amandemen yang kedua di tahun 2002. Nah, setelah amandemen UUD tersebut, juga ada beberapa penyesuaian terhadap undang-undangnya, gitu, sebagai aturan turunan di bawah Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah Undang-Undang terkait pemerintahan daerah diubah menjadi Undang-Undang 32 tahun 2004, begitu juga dengan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah diubah atau diganti menjadi Undang-Undang 33 tahun 2004. Dan sekian tahun berjalan, kurang lebih 10 tahun berikutnya, setelah berbagai dinamika dan praktek menjalankan otonomi daerah, berikutnya terbitlah beberapa undang-undang yang baru terkait otonomi daerah. Dan ada satu peristiwa yang monumental dalam sejarah ketatanegaraan kita, yaitu di tahun 2014 terbit Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang pemerintahan desa, yang mana kemudian juga diikuti dengan perubahan undang-undang di pemerintahan daerahnya, yaitu Undang-Undang 32 tahun 2004 diubah diganti menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014. Dan juga tadi untuk desa sekarang sudah memiliki undang-undang sendiri, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, di mana posisi desa juga diposisikan sebagai salah satu struktur pemerintahan yang otonom. Sedangkan untuk Undang-Undang Perimbangan Keuangan dan pemerintah pusat dan daerah hingga saat ini masih memakai Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Nah, ini sekilas histori perjalanan otonomi daerah yang hingga sekarang kita lihat, termasuk juga kerangka dasar desentralisasi yang tadi muncul, berikut beberapa peristiwa sejarah yang melatar belakanginya. Nah, pertanyaannya adalah ketika Reformasi 98, kemudian 99 terjadi Big Bang otonomi daerah, apakah sebelum tahun tersebut negara kita tidak menerapkan otonomi daerah? Untuk mengetahui hal itu, sekiranya kita bisa merujuk langsung kepada bagaimana konstitusi negara kita mengatur hal tersebut. Yang jelas bahwasanya sebenarnya otonomi daerah itu bukan sesuatu yang baru benar-benar muncul di tahun 98 atau 99 itu, gitu. Melainkan sudah sebagai sesuatu yang dikonsepkan sejak awal, sejak berdirinya Republik ini, sejak Indonesia merdeka. Namun dalam dinamika pelaksanaannya ada beberapa
perubahan-perubahan dalam prakteknya gitu. Ada yang otonomi yang meluas di awal kemerdekaan, gitu, kemudian berubah menyempit dan bahkan sangat menyempit ketika di masa Orde Baru. Nah, mari kita lihat beberapa pasal dalam konstitusi negara kita. Pertama adalah pasal 1 ayat 1, bahwasanya negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang mana kemudian kita secara mudah menyebutnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin penting di sini adalah negara kita berbentuk negara kesatuan, union, bukan negara federasi atau serikat. Gitu. Yang mana kalau kita bicara kesatuan, pasti ini satu. Negara ini satu, bukan negara atau yang berdiri sendiri-sendiri, kemudian berserikat membentuk satu negara yang lebih besar. Gitu. Tapi negara kita adalah satu, hanya NKRI. Kemudian yang terkait otonomi daerah, antara lain kita bisa melihatnya di pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Saya cuplik beberapa pasal di sini yang berkaitan langsung dengan nanti hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama adalah 1, NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten kota. Tiap provinsi kabupaten kota itu memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, berikutnya di ayat 2, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Berikutnya di ayat 5, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Nah, di sini ada beberapa yang menarik gitu kan. Di ayat 2, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Di ayat 5 diterangkan bahwasanya asas otonomi tersebut adalah otonomi yang seluas-luasnya. Dan ayat 7, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dengan undang-undang. Nah, ada beberapa hal yang menarik di sini. Satu yang perlu kita cermati, bahwasanya kata negara kesatuan di pasal 1, ini kalau kita linkkan, kita kaitkan dengan pasal 18, yang maka yang 1 tadi kemudian dibagi atas daerah-daerah provinsi, bukan terdiri atas gitu. Dalam arti tadi sejalan gitu. Kalau 1 kemudian komponen-komponen kecil di bawahnya itu dibagi gitu ya. Kalau terdiri itu kan satu bagian-bagian terpisah yang kemudian berserikat membentuk satu negara sendiri. Dan ini kata dibagi atau kata pembagian ini sendiri bukan yang baru dimunculkan di amandemen UUD tahun 2002. Di situ ada bintang 2, itu artinya itu adalah amandemen kedua. Nah, sejak awal bahkan ketika pasal 18 ini belum diamandemen sudah menggunakan memang kata pembagian. Pembagian daerah-daerah besar dan daerah-daerah kecil dan seterusnya gitu kan. Disinilah kita harus memahami bahwasannya otonomi daerah yang kita laksanakan berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ini itu dalam kerangka negara kesatuan, dan tujuannya pun tentu adalah untuk mewujudkan cita-cita negara kesatuan, untuk memperkuat negara kesatuan dan seterusnya, sehingga ke bawah nanti bagaimana otonomi daerah ini diatur, maka prinsip itu tadi yang harus diutamakan, yang harus selalu dipegang, bahwasanya pembagian daerah-daerah ini adalah untuk memperkuat negara kesatuan, bukan justru melemahkannya. Nah, nanti kaitannya dengan keuangan, juga bagaimana keuangan ini diatur agar bisa mendorong terwujudnya cita-cita negara kesatuan melalui otonomi daerah ini. Ketika ada daerah yang lemah harus diperkuat, daerah yang kuat harus membantu daerah yang lemah, dan seterusnya.
Ini satu yang harus kita pahami bersama. Baik, berikutnya kita akan bicara mengenai asas yang kita terapkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah ini, alias otonomi daerah tadi. Ada 3 asas yang kita terapkan dalam otonomi daerah kita, yaitu pertama, desentralisasi, kedua, dekonsentrasi, dan ketiga, tugas pembantuan. Saya mulai dari desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah penyerahan. Penyerahan ya, artinya diserahkan, bukan lagi menjadi kewenangan dari pihak yang menyerahkan. Itu penyerahan dari siapa? Penyerahan urusan pemerintah daerah dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah otonom, kabupaten kota, dan seterusnya. Sampai tadi ada yang desa. Nah, penyerahan ini berdasarkan asas otonomi yang seluas-luasnya tadi. Nah, ketika urusan-urusan pemerintah yang nanti kita terapkan asas desentralisasi ini, maka tanggung jawabnya beralih menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah gitu, karena sudah diserahkan. Nah, berikutnya ada dekonsentrasi. Apa dekonsentrasi? Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat. Jadi sedikit berbeda, ini bukan diserahkan tapi dilimpahkan sebagian urusan saja dari pemerintah pusat kepada pemerintahan di bawahnya. Kepada siapa saja? Pertama adalah kepada gubernur, tapi di sini posisi gubernur selaku wakil pemerintah pusat, karena dalam struktur kenegaraan kita, provinsi itu adalah wakil pemerintah pusat. Kemudian berikutnya adalah ke instansi vertikal di wilayah tertentu. Instansi vertikal itu adalah dia unit pemerintah pusat yang ada di daerah. Misalnya kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Misalnya kantor wilayah Dirjen Kementerian Keuangan. Dan seterusnya. Kemudian bisa juga pelimpahan itu kepada bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum di daerah. Nah, perlu dicatat di sini bahwasanya dekonsentrasi yang bisa dilaksanakan oleh bupati atau wali kota hanya terkait dengan urusan pemerintahan umum. Tidak semua urusan pemerintahan bisa dikonsentrasikan ke bupati wali kota. Dan terakhir adalah tugas pembantuan. Apa itu tugas pembantuan? Kalau desentralisasi adalah penyerahan urusan, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan, maka tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusannya pemerintah pusat. Untuk membantu pemerintah pusat melaksanakan tugas-tugasnya yang objeknya ada di daerah. Kemudian bisa juga penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi. Ini 3 asas yang kita terapkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah di negara kita. Kemudian sedikit saya tambahkan bagaimana strukturnya nanti ketika kaitannya dengan wewenang politik, wewenang administrasi, dan sumber keuangan untuk melaksanakan tugas-tugas ataupun fungsi-fungsi tersebut. Gitu. Nah, yang pertama kita mulai dari atas dulu, dari tugas pembantuan. Wewenang politiknya tadi karena ini adalah urusan pemerintah pusat, maka berada di pemerintah pusat. Demikian juga dengan wewenang administrasinya. Siapa yang berwenang melaksanakan tugas pembantuan itu adalah perangkat pemerintah pusat yang ada di daerah otonom, plus nanti dibantu oleh organisasi perangkat daerah dari pemerintah daerah otonom di wilayah tersebut. Gitu. Dan sumber keuangannya karena ini adalah tanggung jawab dan urusan pemerintah pusat tentu berasal dari APBN. Berikutnya bagaimana dekonsentrasi. Untuk dekonsentrasi, wewenang politiknya ini adalah sama, karena yang ini hanya pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat, yang mana urusan ini bisa lama, bisa juga sebentar, tapi yang jelas tidak selalu ada urusan ini. Mungkin suatu waktu
tidak dijalankan atau sudah selesai atau tidak dijadikan prioritas terlebih dahulu, maka tentu tidak lagi dilaksanakan di daerah. Nah, ini adalah tetap menjadi wewenang politik dari pemerintah daerah, demikian juga dengan wewenang administrasinya, jadi wewenang dari perangkat pusat yang ada di wilayah. Misalnya kepolisian daerah, tadi Panwil kementerian yang ada di daerah, dan seterusnya. Kemudian sumber keuangannya juga dari APBN, karena ini melaksanakan urusan pemerintah pusat. Nah, satu lagi, untuk desentralisasi seperti apa? Wewenang politiknya ada di pemerintah daerah otonom. Dan ini yang tadi, salah satu Big Bang tadi adalah diserahkannya berbagai macam urusan pemerintah, berbagai fungsi pemerintah kepada pemerintah daerah. Maka di sini sejak saat itu maka wewenang politiknya pun full berada di pemerintah daerah otonom. Kemudian wewenang administrasinya siapa yang melaksanakan tentu adalah juga organisasi perangkat daerah di masing-masing daerah tersebut, gitu. Misalnya di dinas-dinas yang ada di daerah tersebut, UPT yang ada di daerah tersebut, gitu, dan seterusnya. Dan terakhir, dari sumber pembiayanya ini juga full dari APBN dari APBD, mohon maaf, dari masing-masing daerah otonom tersebut. Otomatis idealnya setiap daerah otonom itu harus memiliki APBD yang cukup untuk mampu melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang sudah diserahkan kepadanya. Nah, mari selanjutnya kita lihat bagaimana atau seperti apa sih urusan-urusan tadi yang didesentralisasikan itu apa saja, yang didekonsentrasikan apa saja, yang tugas bantuan apa saja. Mari kita lihat bagaimana pembagian urusan pemerintahannya. Nah, kurang lebih di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintah itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Pertama adalah urusan pemerintahan yang absolut atau mutlak, berikutnya adalah yang konkuren, yang sama sebangun sehingga bisa dibagi, dan yang terakhir adalah urusan pemerintahan umum. Mari kita lihat satu persatu. Pertama adalah urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi ini tidak didesentralisasikan, tidak diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Kenapa? Ya, teman-teman bisa lihat ini karena ini meliputi adalah fungsi-fungsi vital dari sebuah negara. Bisa jadi ini sangat berhubungan dengan eksistensi negara kita. Yang pertama adalah urusan pertahanan. Kemudian berikutnya urusan keamanan, ketiga urusan agama, keempat adalah urusan justisi atau hukum, berikutnya adalah urusan politik luar negeri, urusan moneter, dan juga urusan fiskal, gitu. Nah, urusan-urusan ini hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, ketika teman-teman menjumpai unit-unit kerja yang menjalankan fungsi ini di daerah, pada dasarnya itu adalah perangkat pusat yang ada di daerah, misalnya kantor wilayah, kantor pelayanan, gitu, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kanwil Kementerian Agama, kanwil Kementerian Hukum, dan seterusnya, gitu. Dan bahkan beberapa tidak ada perangkat yang di daerah, misalnya Kementerian Luar Negeri yang menjalankan fungsi politik luar negeri, tentu tidak ada perangkatnya di daerah. Moneter oleh Bank Indonesia dan fiskal oleh Kementerian Keuangan oleh Bendahara Umum Negara. Nah, ini asas apa aja yang diterapkan di urusan pemerintahan yang absolut ini. Di bawah saya berikan legenda, hitam itu adalah hitam adalah sentralisasi, kuning adalah dekonsentrasi, hijau adalah tugas pembantuan, dan biru adalah desentralisasi. Di sini asas yang diterapkan dalam urusan pemerintahan yang absolut itu adalah sentralisasi dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat melalui perangkat-perangkatnya di pusat, dan juga bisa didekonsentrasikan kepada pemerintah
provinsi, kepada gubernur selaku dalam posisinya sebagai wakil pemerintah pusat, dan juga kepada instansi pemerintah pusat yang ada di wilayah, misalnya Kanwil tadi, gitu ya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten kota, gitu. Karena tadi disebutkan kalau dekonsentrasi untuk kabupaten kota hanya untuk urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut tidak masuk di situ, selain tentu pemerintah kabupaten maupun kota tidak memiliki organisasi perangkat daerah yang menjalankan fungsi ini, otomatis tidak bisa dimintain bantu melalui tugas perbantuan. Tidak bisa juga didekonsentralisasi karena bukan urusan pemerintahan umum, dan terakhir biayanya tadi dari APBN. Nah, berikutnya yang kedua adalah urusan pemerintahan yang konkuren. Apa itu urusan pemerintah yang dapat dibagi antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah? Dan karena ini urusan bisa dibagi, inilah kemudian ini yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Mana yang mampu dilaksanakan oleh pemerintah daerah, itulah karena kita melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Kurang lebih ada dua kategori besar dan kita breakdown menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah urusan wajib pemerintah dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, kemudian perumahan rakyat dan penataan wilayah, kemudian keamanan ketertiban masyarakat, dan terakhir adalah urusan sosial. Ini adalah urusan wajib yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Satu daerah yang mengajukan menjadi daerah otonom baru harus sanggup untuk melaksanakan urusan wajib ini. Tidak terkecuali satupun. Dan bahkan yang pelayanan dasar ini harus didukung dengan standar pelayanan minimal. Berikutnya adalah urusan wajib non-pelayanan dasar. Yang pertama adalah urusan ketenagakerjaan, kemudian kedua adalah perlindungan perempuan dan anak, berikutnya adalah urusan pangan, urusan pertanahan, urusan lingkungan hidup, administrasi kependudukan, kemudian pemberdayaan masyarakat desa, kemudian pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, Kominfo, komunikasi dan informasi, kemudian koperasi usaha kecil menengah, investasi atau penanaman modal, pemuda dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kepustakaan, dan kearsipan. Ini adalah urusan yang wajib juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang otonom. Dan berikutnya adalah urusan pilihan, urusan yang boleh dilaksanakan, boleh tidak. Kenapa seperti itu? Karena tidak setiap daerah itu punya objek atau punya potensi yang harus dikelola sehingga dijadikan pilihan. Kalau memang ada, ya dilaksanakan. Apa aja itu? Pertama adalah kelautan dan perikanan, berikutnya adalah pariwisata, berikutnya pertanian, berikutnya kehutanan, berikutnya adalah energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Ini bisa kita lihat tidak setiap daerah misalnya punya tambang, gitu kan, punya potensi tambang. Demikian juga tidak semua daerah punya potensi wisata, tidak setiap daerah punya potensi kelautan, gitu, sehingga ini disilahkan sebenarnya dipilih mana yang sesuai dengan daerah tersebut. Nah, di sini sudah tentu saja mutlak ini adalah melaksanakan asas desentralisasi, dan tadi disebutkan untuk desentralisasi sumber keuangannya full dari APBD daerah tersebut. Dan terakhir adalah urusan pemerintahan umum. Apa itu? Yaitu urusan pemerintahan yang sebenarnya adalah kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, tentu presiden di negara kita cuma satu, republik ini sangat luas, dalam melaksanakan urusan pemerintah umum itu presiden perlu dibantu, perlu pihak pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian fungsi-fungsi tersebut. Baik oleh gubernur, bupati, atau wali kota sebagai wakil pemerintah pusat, dan nanti dibantu oleh instansi vertikal pemerintah pusat yang ada di daerah, misalnya kantor wilayah, di misalnya kepolisian daerah atau kepolisian resort, atau juga terjadi oleh pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, dan seterusnya. Nah, apa aja sih urusan pemerintahan umum ini? Urusan pemerintahan umum ini kurang lebih
berkaitan dengan pembinaan wawasan kebangsaan, pemantapan ideologi Pancasila, kemudian pelaksanaan Undang-Undang Dasar, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pembinaan persatuan dan kesatuan, kerukunan antar suku, antar umat beragama, antar ras, antar golongan, dan seterusnya. Kemudian juga penanganan konflik-konflik sosial, dan seterusnya. Ini yang menjadi urusan pemerintahan umum. Ini tanggung jawabnya Presiden, tapi bisa di daerah dilaksanakan oleh gubernur, bupati, maupun wali kota, dan juga oleh instansi vertikal pemerintah pusat yang ada di daerah. Nah, ini tentu menjalankan baik asas sentralisasi, asas dekonsentralisasi, maupun asas tugas pembantuan. Tadi bupati, wali kota bisa menjalankan dekonsentrasi untuk urusan pemerintahan umum. Dan seterusnya, sedangkan pembiayaannya tentu berasal dari APBN, karena ini urusan presiden, urusan pemerintah pusat. Nah, demikian kurang lebih konsep pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, hingga kemudian mengalir mana yang diserahkan kepada daerah, kemudian sumber keuangannya mana, dan mana yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, sumber kewenangannya mana. Sumber kewenangannya tentu APBN yang untuk pusat dan APBD untuk daerah. Terakhir, sedikit kesimpulan dari saya. Tadi kalau kita ambil beberapa poin penting dari pembahasan kita sebelumnya, setidaknya menurut saya ada kurang lebih 3 ya. Poin-poin pokok yang perlu kita tarik ke kesimpulan awal ini, gitu. Dan kita akan masuki nanti berikutnya membahas mengenai hubungan keuangannya. Gitu. Yang pertama adalah tadi negara kesatuan. Kalaupun Republik ini dibagi menjadi provinsi, kabupaten, kota, dan seterusnya, itu sekali lagi dibagi, bukan terdiri atas. Gitu. Nah, pembagian itu tidaklah dimaksudkan kecuali untuk memperkuat negara kesatuan dan mewujudkan cita-cita negara kesatuan ini. Nah, berikutnya adalah tadi urusan pemerintah yang diotonomikan seluas-luasnya pemerintah daerah ini menggunakan asas desentralisasi, yaitu urusan-urusan pemerintahan yang kongruen. Tadi kalau kita hitung-hitung cukup banyak, ada 6 urusan wajib dasar, ada 18 urusan wajib mendasar, dan ada 8 urusan pilihan. Nah, urusan sebanyak itu dalam fungsi pemerintahan kita ternyata sekarang sudah diserahkan ke pemerintah daerah dengan asas desentralisasi, dengan sumber keuangannya adalah APBD daerah masing-masing. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau daerah itu kemampuan APBD-nya rendah? Teman-teman, kemarin sudah sekilas saya minta untuk melihat APBD daerah masing-masing, kemudian seberapa mandiri sih daerah saya. Jawaban teman-teman setelah mempelajarinya mayoritas belum mandiri, PAD-nya kecil, dan seterusnya. Nah, sedangkan urusan pemerintah dari sisi fiskal alias pengelolaan keuangan negara, pengelolaan sumber-sumber pendapatan negara maupun belanja negara, yang kita sebut sebagai urusan fiskal, itu menjadi urusan absolut pemerintah pusat. Nah, ini ironi, ataukah justru ini harus kita pahami sebagai sebuah strategi, dan disinilah titik temu antara pembagian pemerintahan tadi dengan cita-cita negara kesatuan. Yang pasti kita harus yakin yang kedua, bukan yang pertama. Ini bukan ironi, tapi justru inilah komitmen besar dari para pemegang urusan pemerintahan dengan tata negara kita. Bagaimana, karena kita negara kesatuan, pemerintah ini sudah mulai dari pusat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pencapaian tujuan negara kesatuan. Artinya apa? Bagi daerah yang sudah diserai urusan yang sangat banyak tadi, tapi memiliki kemampuan APBD yang kecil, maka itulah yang harus kemudian
menjadi urusan pemerintah pusat bagaimana agar daerah tersebut mampu. Oleh karena itu, sedikit kesimpulan di sini, sebelum menutup materi ini, kurang lebih seperti ini, silakan disimak.